الحمد لله المحمود على كل حال، الموصوف بصفات الجلال والكمال، المعروف بمزيد الإنعام والإفضال. أحمده سبحانه وهو المحمود على كل حال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العظمة والجلال، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله الصادق المقام. اللهم فصل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه خير صحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق تقاته، حيث قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin yang dimuliakan Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan Jumat ini, pada kesempatan siang ini, Sayyidul Ayyam, kita masih diberikan kesehatan. Yang terpenting Allah masih berikan kita nikmat, terkhusus nikmat iman dan nikmat Islam. Banyak orang yang hanya untuk melaksanakan ibadah wajibnya masing-masing begitu sangat kesulitan, begitu sangat berat untuk melangkahkan kakinya ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ternyata hari ini kita dikumpulkan menjadi orang-orang terpilih untuk senantiasa menjadi orang-orang istiqomah dalam menjalankan segala perintahnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para aulia, para syuhada, sampai kita sekalian selaku umatnya hingga yaumil kiamah. Hadirin yang dimuliakan Allah, sudah menjadi kewajiban saya selaku khatib untuk senantiasa mengajak meningkatkan takwa. Takwa dalam artian takwa yang sebenar-benarnya takwa, imtisalul awamirillah wajtinabun nawahi, yaitu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena hanya dengan takwalah kita umat Nabi Muhammad SAW yang dalam hadis janjikan surga oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan takwa inilah menjadi fasilitas dan menjadi media mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya awali dengan salah satu kisah seorang sahabat Nabi yang patut kita jadikan teladan, yang patut kita ambil hikmah dalam kehidupannya. Yaitu siapa dia? Salah seorang sahabat yang bernama Sauban radhiyallahu anhu. Siapakah dia? Sahabat yang begitu sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam sholat berjamaah kita harus mencontoh bagaimana Sauban menjalankan ibadah berjamaahnya. Sauban radhiyallahu anhu diriwayatkan salah seorang sahabat yang senantiasa istiqomah menjalankan sholat berjamaah. Ia mempunyai posisi strategis, ia mempunyai posisi khas, yaitu di pojok kanan pada saat melaksanakan sholat berjamaah. Ia berpikir di pojok kananlah yang kemudian tidak banyak gangguan, tidak banyak melihat orang, sehingga dia bisa khusyuk melaksanakan sholat berjamaah. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Sauban radhiyallahu anhu, "Wahai sahabat Sauban, kenapa tubuhmu begitu kurus? Apakah engkau tidak memiliki bahan makanan?" Kemudian sahabat Sauban menjawab, "Sesungguhnya wahai Rasul, meskipun aku tidak terlalu kaya, tetapi untuk makan aku cukup. Untuk makan aku bisa. Tetapi ketika aku hendak menyentuh makanan, aku senantiasa teringat, apakah aku akan senantiasa berada di sisimu wahai Rasul? Di dunia aku masih bisa bertemu denganmu wahai Rasul, tetapi di akhirat belum tentu Allah golongkan menjadi surga yang ditempati oleh engkau wahai Nabi Muhammad SAW." Jadi sahabat Sauban radhiyallahu anhu kurus bukan berarti tidak bisa makan, tetapi setiap hari dia senantiasa merindukan untuk datang dan kemudian bertemu dengan Nabi. Di dunia dia masih bisa bertemu, tetapi ketika di akhirat dia belum bisa dipastikan bahwa dia akan berjumpa lagi dengan Rasulullah SAW. Bahkan suatu hari Sauban sakit.
bahkan tidak melaksanakan sholat berjamaah pada saat itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengecek di pojok kanan, ternyata tidak ada sahabat Sauban radhiyallahu anhu. Beberapa hari tidak ada Sauban datang melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian Rasulullah yang begitu sangat perhatian kepada jamaahnya, Rasulullah yang begitu sangat perhatian kepada umatnya dan sahabatnya, dia mengecek kepada sahabatnya, bertanya di mana Sauban radhiyallahu anhu. Pada akhirnya Rasulullah SAW mengajak para sahabatnya untuk menjenguk dan memastikan keadaan Sauban. Ternyata jarak dari masjid yang setiap hari dia laksanakan sholat berjamaah menuju rumah Sauban membutuhkan waktu 3 jam perjalanan hanya untuk melaksanakan sholat berjamaah. Sampailah Rasul di rumah Sauban. Wahai istri Sauban, kemana Sauban? Sudah beberapa hari tidak melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian istrinya menjawab, wahai Rasul, suamiku telah meninggal dunia. Jadi Sauban tidak melaksanakan sholat berjamaah itu karena Sauban telah meninggal dunia. Kemudian Rasul bertanya kepada istrinya, wahai istri Sauban, apakah ada sesuatu terjadi menjelang kematian Sauban? Kemudian istrinya menjawab, sesungguhnya Rasul, tidak ada yang terjadi pada saat menjelang kematian Sauban radhiyallahu anhu. Hanya saja aku tidak mengerti 3 perkataan yang disampaikan Sauban pada saat meninggal dunianya. Yang pertama, Sauban berkata pada saat menjelang sakaratul mautnya, berkata, kenapa tidak lebih jauh lagi? Kemudian yang kedua, kata istrinya, aku tidak mengerti perkataan yang kedua, yaitu kenapa tidak semuanya aku berikan. Kemudian yang ketiga, kenapa bukan yang baru aku berikan. Ternyata Rasulullah SAW mengabari para sahabat, sekaligus mengajarkan kepada para sahabat untuk mengambil hikmah dari sahabat Sauban ini. Ternyata malaikat membisiki Nabi ketika perkataan yang pertama, kenapa tidak lebih jauh lagi. Nabi menjelaskan, pada saat menjelang sakaratul maut, setiap orang akan ditampakkan bagaimana pahala kebaikannya ketika di dunia. Sahabat Sauban sedang diperlihatkan pahala ketika kebaikannya setiap detik, setiap menit melangkahkan kakinya menuju ke masjid, dan pahalanya begitu sangat luar biasa. Dan Sauban menyesal, kenapa hanya 3 jam? Kenapa tidak lebih jauh lagi jarak yang ditempuh dari masjid, dari rumah menuju ke masjidnya? Kemudian yang kedua, kenapa bukan semuanya aku berikan? Ternyata malaikat pada saat menjelang sakaratul mautnya telah mengabarkan bagaimana dahsyatnya pahala sedekah. Sahabat meskipun tidak kaya, Sauban meskipun tidak kaya, senantiasa di setiap harinya ada harta yang kemudian disodakohkan, ada yang diinfakkan, ada yang kemudian diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan Sauban menyesal, kenapa tidak semua aku berikan dan infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, kenapa bukan yang baru yang dia berikan? Suatu ketika cuaca semakin dingin, ada seseorang yang begitu sangat kedinginan, dan Sauban memberikan pakaian luarnya, dan itu pakaian yang lama, sementara pakaian yang barunya tidak dia berikan, dan ia menyesal. Ternyata pahala kebaikan yang begitu sangat luar biasa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kisah ini kita belajar bahwasanya seorang sahabat Sauban radhiyallahu an, bahkan dalam Quran surat An-Nisa dijelaskan, Sauban turun satu ayat menjelaskan tentang bagaimana status Sauban nanti di hari akhir. Ternyata Sauban menjadi ahli surga. Seseorang yang sudah dicap ahli surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata ibadahnya begitu sangat luar biasa. Tetapi hari ini kita belum dijamin oleh surga. Belum ada ayat yang turun menjelaskan tentang kita, bagaimana ibadah kita. Bahkan kita dapat harta sedikit, dapat tahta sedikit, kemudian kita sudah lupa dengan Rasul. Dapat tahta sedikit, kemudian kita sudah lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah menjadi renungan bagi kita semua, yang mudah-mudahan hari demi hari, demi waktu demi waktu, mudah-mudahan ada kebaikan yang kita lakukan, ada perbaikan amal yang senantiasa kita tingkatkan untuk senantiasa ada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua digolongkan menjadi umat Nabi Muhammad yang digolongkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa alamu anna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan khutbah kedua ini,
Marilah kita renungi salah satu ayat yang populer di hadapan kita sekalian, yaitu dalam Quran surat Al-Asr, yang Allah sampai bersumpah mengawali dengan harful qasam, mengawali dengan huruf sumpah, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia rugi, kecuali bagi orang yang senantiasa memaksimalkan amannya, memaksimalkan keimanannya dan amal solehnya. Merekalah orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan hadirin semua di kesempatan khutbah yang kedua ini, marilah kita bermuhasabah atas senantiasa dosa yang senantiasa kita lakukan dari detik ke detik, dari menit ke menit, dari waktu ke waktu, yang senantiasa tidak luput dari kesalahan. Marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa kita sekalian. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim ajmain, amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi sultani. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'a wa amalan shalihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi wa yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.